Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tata krama, ulangan, dan ujian. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, tata krama mengikuti ulangan dan ujian. Ulangan atau ujian dilaksanakan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kita terhadap pelajaran yang telah diterima. Setelah mengajar, bapak atau ibu pasti melakukan tes kepada anak-anak. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah anak-anak diberi pelajaran itu mendengarkan, memperhatikan, dan mengerti atau tidak. Anak-anak yang memperhatikan dan mendengarkan ketika sedang diberi pelajaran oleh guru pasti nilai tes atau ulangannya baik dan memuaskan. Sebaliknya, siswa yang tidak memperhatikan atau bermain sendiri akan mendapatkan nilai yang jelek. Ulangan yang dilaksanakan sehari-hari sering disebut ulangan harian. Selain itu, ada juga ulangan yang dilaksanakan ada setiap tengah semester, dinamakan ulangan. Sedangkan yang dilaksanakan pada akhir semester, itu disebut ulangan akhir semester atau ulangan akhir semester kedua. Atau menjelang kenaikan kelas, dinamakan ulangan kenaikan kelas atau UKK. Ulangan atau ujian digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Siswa harus melaksanakan secara jujur dan sebaik-baiknya. Tata krama ketika mengikuti ulangan atau ujian antara lain. Pertama, berada di tempat ulangan atau ujian sebelum ujian dimulai. Yang kedua, masuk ke ruangan secara tertib setelah diizinkan. Yang ketiga, duduk di tempat masing-masing sesuai ketentuan. Keempat, berdoa sebelum dan sudah mengerjakan soal. Yang kelima, mengerjakan soal-soal dengan tenang, sungguh-sungguh, dan penuh percaya diri. Yang keenam, tidak saling memberi dan menerima bantuan. Yang ketujuh, tidak gaduh atau berbicara. Kalau ada hal yang belum jelas, segera tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya, tidak membuka-buka buku catatan. Ya, tidak mondar-mandir atau meninggalkan tempat duduk sebelum selesai mengerjakan soal. Terus, mintalah izin terlebih dahulu jika terpaksa harus meninggalkan ruangan, misalnya ingin ke kamar mandi gitu ya. Terus menyerahkan hasil pekerjaan sebelum keluar. Yang terakhir, keluarlah secara sopan. Selanjutnya, tata krama belajar kelompok. Tata krama belajar kelompok. Belajar secara berkelompok besar sekali manfaatnya. Dengan belajar kelompok, kita dapat bertukar pikiran, pengalaman, bertanya jawab sehingga menambah wawasan. Belajar bersama sangat bermanfaat untuk bersosialisasi dengan orang lain, memupuk rasa saling menghargai dan bekerja sama serta saling membantu. Tugas yang berat atau yang sulit akan menjadi ringan apabila dilakukan berkelompok. Ketika belajar kelompok, kita dapat mengemukakan pendapat dan belajar menghargai pendapat orang lain. Agar kegiatan belajar kelompok dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat, setiap anggota belajar kelompok harus mengikuti tata tertib yang baik, antara lain duduk dengan sopan sesuai kelompok masing-masing, berdoa sebelum sesudah melakukan kegiatan, secara musyawarah menentukan ketua dan sekretaris kelompok, semua peserta menerima hasil musyawarah itu, membahas bersama materi pelajaran atau tugas dengan sungguh-sungguh dipandu dengan ketua kelompok. Selanjutnya, tidak berbicara sendiri atau berbicara di luar persoalan. Selanjutnya, mengungkapkan pendapat dengan sopan dan wajar, dan tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Tidak menganggap pendapat sendiri itu paling benar, terus menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, tidak memotong pembicaraan
teman atau orang lain. Tidak mudah marah dan tersinggung jika ada masukan atau kritik gitu ya. Terus tidak merasa sakit hati terhadap teman yang berbeda pendapat dan tidak menjadikan perselisihan di luar kerja kelompok jika terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, mintalah penjelasan dengan sopan apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Tidak mengganggu teman atau kelompok lain. Yang terakhir, melaporkan hasil belajar kelompok kepada ibu, bapak, guru, dan teman sekelompok lain. Ya, yang saya katakan, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.